Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Munawir Fadli, NIM 2021 51029. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS yang diberikan oleh dosen Ibu Widi selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Basis Data. Yang dimana tugasnya adalah untuk membuat database rumah sakit menggunakan video dan menjelaskan langkah-langkah dalam membuat database tersebut. Dan masing-masing database diberikan 5 data di masing-masing tabel. Baiklah, langsung kita buka XAMPP-nya, kemudian mengaktifkan Apache dengan MySQL, terus kita ke phpMyAdmin dengan menekan admin di MySQL. Nah, phpMyAdmin-nya sudah terbuka, langsung kita membuat database baru dengan menekan New. Nah, untuk membuat database, kita ke create database dengan menuliskan nama itu database rumah sakit dengan db underscore, tidak boleh menggunakan spasi agar tidak error. Kita tulis database rumah sakit, kemudian create. Nah, database rumah sakit sudah terbuat, saatnya kita membuat tabel, karena database itu adalah tempat sekumpulnya atau berkumpulnya tabel-tabel dan data-data. Tabel yang pertama kita akan membuat tabel pasien, tb underscore pasien, dan kolomnya ini kolom atau biasa juga disebut dengan field adalah jumlah-jumlah kolom yang akan ada di tabel pasien. Di sini saya akan memberikan 5 kolom saja atau 5 field, kemudian kita tekan go. Nah, sudah jadi tabel pasien dengan ada 4 kolom di dalam tabel pasien. Sekarang saya akan mengisikan kolom-kolom tersebut dengan beberapa data atau field. Kolom yang pertama saya akan mengisikan untuk ID pasien dengan tipe datanya varchar, menggunakan tipe data varchar, yaitu tipe data yang gabungan dari simbol, angka, dan juga karakter. Kemudian range-nya atau values-nya ini adalah batasan dari batasan data yang akan kita input nanti. Misalnya saya kasih 30, jadi nanti ID pasien tidak bisa lewat dari 30 karakter atau 30 angka. Kemudian default collation dengan atribut kita kosongkan saja. Kemudian kita ke null. Null kalau diaktifkan berarti boleh kosong, jika tidak diaktifkan berarti data tidak boleh kosong. Kemudian di index kita kasih primary key. Dalam satu tabel hanya ada satu primary key. Kita go. Auto increment tidak usah karena saya menggunakan tipe data varchar. Auto increment itu adalah menambahkan atau mengurutkan angka dari 1, 2, 3 sampai seterusnya. Kemudian kita isi kolom kedua atau field kedua dengan nama pasien, nama strip pasien, tipe datanya kita kasih varchar juga, length-nya 30. Kemudian yang kedua ada field ketiga ada jenis kelamin dengan tipe data enum. Tipe data enum adalah tipe data yang datanya itu kita telah tentukan. Misalnya di sini jenis kelamin ada umumnya ada laki-laki dan perempuan, jadi kita tentukan itu dengan men-setting edit enum atau set values. Kemudian untuk laki-laki kita kasih L, untuk perempuan P, karena cuma 2 jadi yang lainnya kita hapus. Kemudian go. Field yang keempat atau kolom yang keempat kita kasih alamat. Tipe datanya teks biar panjang, teks. Kemudian yang terakhir, kolom terakhir kita kasih nomor telepon.
tipe datanya varchar juga. Varchar batas jumlahnya 30. Kalau sudah semua diisi, kita save. Maka field dari tabel pasien sudah jadi tapi datanya belum ada. Nanti kita akan mengisinya. Berikutnya kita buat tabel lagi, yaitu tabel dokter dengan menekan new atau database di sini. Kemudian kita create tabel baru, itu tabel dokter dengan kolom jumlah field itu 5 juga. Kita go. Sudah berapa menit ini? Kemudian di field yang pertama atau kolom pertama di tabel dokter itu kita kasih ID dokter, tipe datanya varchar juga. ID dokter kita jadikan primary key. Go. Kemudian di kolom kedua kita kasih nama dokter. Tipe datanya kita varchar juga, jumlahnya 30. Di sini juga tadi 30. Kemudian yang kolom ketiga kita kasih spesialis. Kemudian tipe datanya kita kasih varchar juga 30. Yang kolom keempat itu alamat. Tipe datanya teks biar bisa isi panjang. Yang terakhir nomor telepon, tipe datanya juga varchar, lengthnya 30. Kalau sudah kita go lagi, kita save lagi. Untuk tabel dokter sudah ada juga field-fieldnya atau kolom-kolomnya. Kemudian kita akan membuat tabel yang ketiga, yaitu tabel obat. Sama kayak tadi, tekan database rumah sakit, terus create tabel. Masih bisa 7 menit. Jangan deh, potong saja. Sama seperti tadi, kita menuliskan di sini yaitu tabel obat TB obat. Kemudian untuk columns-nya atau field-nya kita kasih 3 saja, terus go. Tabel obat sudah jadi dengan ada 3 kolom, kita isi lagi. Untuk kolom yang pertama kita kasih ID obat dengan tipe datanya sama juga varchar, jumlahnya 30, toleransinya 30. Untuk ID obat kita jadikan primary key. Go. Untuk kolom yang kedua atau field yang kedua kita kasih nama obat. Tipe datanya varchar juga, terus range-nya 30. Kolom yang ketiga kita kasih keterangan obat. Tipe datanya varchar juga, jumlahnya 30. Terus kita go, kita save. Oke, sekarang tabel obat juga sudah jadi, tabel pasien sudah jadi, tabel dokter juga sudah jadi. Saatnya kita untuk mengisi data-data di dalam tabel tersebut, minimal 5 data. Baiklah, saya akan mengisi di tabel dokter dulu, data di tabel dokter. Di sini kita tekan tabel di sini. Kemudian kita ke menu insert yang ada di atas. Nah, di sini kita isi untuk ID dokter, kita random saja 001. Kemudian nama dokter kita kasih dokter Ridwan. Random saja namanya. Spesialis di sini kita kasih spesialis hewan. Dokter hewan. Alamat kita kasih di Kendari. Oke. Untuk nomor HP kita random juga
Untuk ID dokter yang kedua kita kasih 002, nama dokter Dokter Rehan. Terus dia spesialis saraf. Alamat di Kendari juga. Nomor telepon sembarang. Yang penting ini adalah cara untuk mengisi data ya. Nah, kita tambah di sini untuk mengisi data yang ketiga dengan continue. Sini continue, kita tambah satu lagi untuk data yang ketiga. ID dokter lagi kita kasih 003, kemudian nama dokter Dokter Boyke. Dokter Boyke. Terus spesial kandungan. Lanjut ingat. Ribut. Alamat Kendari. Nomor telepon 0. Oke, kemudian kita tambah lagi di sini untuk data yang keempat. Data yang keempat, ID-nya 004. Nama dokternya Dokter Bayo. Ini spesialis kecantikan. Terus Kendari juga. Nomor telepon. Terus kita tambah untuk data yang kelima. Di sini ID dokternya 005, nama dokternya Dokter Ilham. Dia spesialis kehamilan. Sembarang saja ya, yang penting cara untuk mengisi data dalam tabel itu seperti ini. Alamatnya di Kendari. Sudah tidak kelihatan gara-gara ini gambar mana. Untuk nomor telepon kasih run. Kemudian jika sudah kita tinggal menekan go. Terhalang gambar. Tombol go-nya anjir. Go ya, tekan go di sini. Nah, untuk mengeceknya kita ke browse. Nah, sudah jadi ya, ada 5 data dalam tabel dokter, sudah terisi 5 data. Yang pertama itu ada di ID dokter 001, ada nama dokter Ridwan, di spesialis hewan, dan alamat dan nomor telepon sekian-sekian. Di tabel dokter sudah terisi 5 data, saatnya kita mengisi di tabel obat. Nah, di tabel obat, untuk mengisi data di tabel obat, tinggal kita menekan di sebelah kiri sini, tabel obat. Kemudian, sama seperti tadi, kita ke menu insert. Nah, kita isi lagi di sini untuk ID obat kita kasih 001. Nama obatnya kita kasih paracetamol. Terus keterangan obat, bukan teks ya, keterangan obat ini varchar, kita kasih obat pereda nyeri ya, obat pereda nyeri, Parasta, obat pereda nyeri. Oke, untuk yang kedua ID obat itu 002, nama obatnya kita Bodrex. Keterangan kita kasih meringankan sakit kepala. Oke, kita ke data yang ketiga. ID 4003. Nama obatnya kita amoxicillin. Keterangannya kita gunakan untuk mengatasi infeksi bakteri. Kita ke data yang keempat, tambah lagi di sini row-nya. ID obat 004. Nama obat kita kasih Antimo.
Antimo, terus keterangan pereda muar. Terus kita tambah lagi row-nya ke data yang kelima, ID obatnya 005 ya 005. Nama obatnya kita kasih asam mefenamat. Dia itu Pradahide. Keterangannya Pradahide. Oke. Kemudian kalau sudah terisi semua, kita go lagi. Nah, sekarang data di tabel obat sudah terisi ya, sebanyak 5 data di sini. Ada nama obat paracetamol, keterangan obat juga di sini sudah ada. Saatnya kita mengisi data di tabel pasien dengan menekan TB pasien di sebelah kiri ya. Masih ada berapa menit ini? Udah terulang lagi? Masih 8 menit. Masih cukup. Kita ke tabel pasien, terus sama kayak tadi kita kita insert, lupa. Nah, di sini kita kasih ID pasien 001, nama pasien Fadli, jenis kelamin. Nah, di sini karena kita menggunakan tipe data E6, jadi begini ada pilihannya. Kita laki-laki, terus alamat Kendari, nomor telepon random saja, terus ID pasien kita kasih lagi 002, nama pasien Erik, laki-laki. Keterangan di Kendari juga, alamat di Kendari. Kemudian kita ke data yang ketiga, nomor HP dulu. Kemudian kita ke data yang ketiga, kita tambah row, ID pasien kita kasih lagi 003, nama pasien Gibran laki-laki, alamat Unaha, nomor telepon. Kita ke data yang keempat, kita tambah row lagi, ID pasien kita kasih 004, nama pasien Aljuni, jenis kelamin laki-laki, alamat jauh banget, Kendari. Ya, alamat dari ini kita tulis Kendari. Kemudian nomor telepon. Kemudian kita tambah row lagi untuk data yang kelima. ID pasien kita kasih 005, nama pasien Harmaida, jenis kelamin perempuan, alamat di Kendari juga. Nomor telepon kita ulang lagi. Nah, kalau sudah jadi 5 data, kita go lagi. Nah, sekarang data dari tabel pasien sudah jadi. Kita untuk memeriksanya kita ke browse. Nah, ini dia ada 5 data ya, ada nama pasien, jenis kelamin, alamat, dan beserta data-datanya. Baiklah, sekarang semua tabel sudah jadi beserta dengan data-datanya juga. Sekarang saya akan membuat relasi ya, atau hubungan antara tabel satu ke tabel yang lainnya. Di sini saya sudah menambahkan tabel rekam medis dengan tabel RM obat, rumah sakit obat. Itu untuk direlasikan ya, makanya saya menambahkannya untuk cara membuat tabelnya, membuat field-fieldnya dengan mengisi datanya sama dengan cara membuat tabel-tabel sebelumnya. Jadi sekarang tinggal kita relasikan saja atau menghubungkan antara tabel satu ke tabel yang lainnya. Baiklah, cara yang pertama itu kita ke sini dulu ya, database rumah sakit. Nah, jika sudah di sini kita ke menu more yang ada sudut pojok kanan atas ini. Kemudian designer. Nah, di sini belum ada relasinya, hanya baru sekumpulan tabel-tabel saja. Kita atur saja dulu biar kelihatan rapi saja.
Nah, kemudian kita save ya agar saat nanti kita membukanya itu tidak terhambur lagi. Di sini ya, save page. Terus kita kasih nama untuk contoh rumah sakit saja. Oke, sudah kita save ya. Sekarang saatnya kita merelasikan ya untuk tabel satu ke tabel yang lainnya. Untuk cara merelasikan itu ada dua cara, tapi mungkin saya hanya akan menjelaskan cara yang pertama. Hanya satu cara. Baiklah, cara yang pertama itu untuk melakukan relasi itu, misalnya saya akan merelasikan ID RM ya, ID RM. Ini ID RM ke di rekam medis ini relasikan ke ID RM di tabel RM obat. Baiklah, caranya itu tinggal kita ke pojok kiri sini, kita cari create relationship yang gambarnya seperti ini ya. Create relationship, kita tekan. Terus kita cari yang ini, ID RM ke ID RM yang di tabel RM obat. Oke. Nah, ini missing index on column. Jadi belum ada indeks-indeksnya di tabel RM obat ini. Jadi kita akan menambahkan indeks-indeks dulu di tabel RM obat. Karena ID RM ini saya akan relasikan ke sini dengan ID obat juga. Jadi kita membuat indeks-indeks dulu ya di tabel RM obat. Caranya kita ke sini di tabel yang akan kita relasikan, yaitu tabel RM obat. Kita tekan. Nah, kita ke struktur. Di sini kita menambahkan indeks di ID RM dan di ID obat ya, yaitu berupa foreign key. Foreign key yang nanti akan direlasikan dari tabel rekam medis itu yang primary key. Jadi kita cara menambahkan foreign key-nya itu dengan cara kita tekan, terus kita cari indeks yang ini. Nah, sampai muncul yang key atau kunci yang perak ini ya. Itu artinya foreign key untuk ID RM sudah jadi. Terus kita kasih untuk ID obat juga, sama seperti tadi. Kita centang ID obat, terus kita ke indeks. Nah, sekarang sudah muncul juga kunci peraknya atau foreign key-nya. Sekarang kita kembali ke relasi ya. Kita kembali ke relasi tadi. Nah, udah terhambur lagi karena tadi udah di save. Baiklah, sekarang kita akan coba relasikan kembali karena ID RM ini sudah menjadi foreign key. Kita akan mencobanya dengan sama kayak tadi. Itu caranya di pojok sini kita cari create relationship. Kemudian kita cari primary key-nya, yaitu IDRM dari rekam medis ke tabel RM. Kita cari IDRM di tabel RM. Nah, di sini ada menu lagi atau pilihan lagi. Yang ini jika saya memilih cascade atau cascade, berarti jika ada data yang di tabel rekam di sini, di tabel primary key dari ID ini, jika ada data misalnya di ID ini datanya 1 dan di ID di sini yang berada di foreign key juga 1, ketika data yang di sini dihapus, ID yang nomor 1 itu dihapus, maka ID yang di tabel RM obat juga akan terhapus. Itu kalau jika kita memilih yang cascade. Nah, kalau set null itu adalah jika data yang satu tadi di sini dihapus, maka di data di sini yang di tabel RM obat ini ID yang satu tadi berubah jadi 0. Nah, kalau no action ini ya tidak ada aksi apa-apa ya. Nah, jika kita memilih restrict, maka jika data yang di sini tadi yang ID misalnya 1 itu, jika kita ingin menghapusnya, tapi data di sini yang nomor 1 itu telah dipakai, jadi data tersebut tidak akan bisa dihapus karena telah dipakai di tabel RM obat.
ID tersebut. Nah, di sini saya akan memilih cascade saja, biar jika di sini kehapus, di sini juga ikut terhapus. Oke, itu di sini juga cascade. Kita oke. Nah, relasinya sudah jadi ya, sudah muncul. Sekarang saya akan merelasikan ID obat juga ya, ID obat di sini dari tabel obat ke ID obat ke tabel RN obat. Caranya sama seperti tadi, ke pojok kiri sini kita create relationship, kita tekan, terus kita ke primary key dari ID obat yaitu di tabel obat, kita tekan juga, terus kita cari foreign key-nya yang berada di tabel RN obat yang ini ya, kita tekan lagi. Nah, sama seperti tadi, di sini saya pilih restrict aja, biar jika di sini mau dihapus tapi datanya dipakai di sini, jadi datanya tidak akan terhapus. Ya, seperti itulah fungsi dari relationship, agar mencegah jika ada penghapusan data yang tidak berelasi. Di sini juga saya kasih restrict. Kita oke. Nah, sekarang sudah terelasikan ya antara tabel RM obat dengan tabel obat dan tabel RN obat ke tabel rekam medis ataupun sebaliknya. Itu adalah cara yang pertama. Untuk cara yang kedua, mungkin saya belum terlalu memahaminya. Saya hanya memahami yang cara pertama, jadi mohon maaf atas kekurangannya. Mungkin cukup sekian video UAS dari saya. Kekurangannya mohon dimaklumi dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.